yang telah hadir pada siang hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Jember, Bapak Dr. Insinyur Rahmat Ali Syaban, MSI, tetapi saat ini tidak dapat hadir dan digantikan oleh Sekretaris Daerah, oleh Ibu Nisa Budi Alifiana, SSTMP. Yang terhormat Bupati Kabupaten Pasuruan, Bapak Praitno, ST. Yang terhormat Ibu Yuliani Ningsih, SST, selaku Ketua Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia, dan seluruh calon investor, calon mitra dan mitra CV Selamatan yang telah hadir pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Temu Bisnis ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Master of Ceremony dan sekaligus moderator acara Temu Bisnis CV Selamatan akan memandu jalannya acara. Sebelum saya membacakan susunan acara, izinkan saya memperkenalkan beberapa jajaran staf CV Selamatan, yakni CEO Bapak Dr. Muhammad Yusa Biasfa, SRP MSC, Manajer Keuangan Ibu Nabila Lestari, SRP MSC, kemudian Manajer Pemasaran Bapak Imam Adi Masari, STRP MM, dan Manajer Teknik Bapak Fajrul Al-Majidu, STRP MT. Baik, susunan acara kegiatan Temu Bisnis CV Selamatan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penayangan video company profile CV Selamatan, sambutan CEO CV Selamatan, penyampaian materi Temu Bisnis CV Selamatan, penayangan video promosi, diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik, marilah kita buka acara Temu Bisnis CV Selamatan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran acara Temu Bisnis ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya adalah penayangan video company profile CV Selamatan.
CV Slametan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dengan menyediakan alat mesin pertanian yang beragam, bersiap menjadi salah satu perusahaan yang mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan pengimplementasian teknologi, serta telah bermitra dengan ratusan kelompok tani. Sejalan dengan era revolusi industri 4.0 dan potensi agraris negeri ini, serta berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas petani, CV Slametan melalui upaya pengaplikasian teknologi yang modern dengan menjangkau ratusan kelompok tani di Provinsi Jawa Timur, senantiasa mendukung petani dalam efisiensi usaha tani dengan menghasilkan produksi dan mutu yang tinggi. Keinginan dan tekad yang kuat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan upaya untuk modernisasi pertanian, CV Slametan menawarkan berbagai alat mesin pertanian, mulai dari pra hingga pasca panen, yang berstandar internasional dengan menyediakan operator profesional yang tersertifikasi. Untuk meningkatkan kompatibilitas operasional dalam permintaan terhadap jasa yang diinginkan, kami senantiasa menjaga dan merawat alat mesin pertanian dengan melakukan perawatan rutin yang menyeluruh, sehingga kualitas alat mesin yang kami sediakan selalu konsisten, berkualitas, dan mampu bekerja dengan optimal demi kepuasan pelanggan. CV Slametan memahami dengan jelas potensi yang ada dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan pengimplementasian teknologi alat mesin pertanian yang modern melalui budaya perusahaan yang mengutamakan kualitas. Kredibilitas dan kepercayaan konsumen merupakan fokus kami. Kami hadir mewujudkan cita-cita negeri ini dengan kualitas yang mumpuni dan strategi kemitraan strategis melalui pelayanan yang prima, efisien, terpercaya, dan konsisten. CV Slametan hebat. 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 Bersama CV Slametan, ayo wujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya adalah sambutan dari CEO kepada Bapak Dr. Muhammad Yusabi Asfa, STRP MSc. Saya persilakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Yusabi Asfa selaku CEO dari CV Slametan. Saya berterima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan hadir, dan di sini para tamu undangan yang sangat-sangat keren gitu. Karena di sini dari kami mengundang para kepala daerah, kepala ataupun dari manajer dari perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan temu bisnis. Jadi di sini temu bisnis dalam rangka Disnatalis CV Slametan yang ke-8. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara temu bisnis ini, dan juga para mitra di sini yang nantinya akan bermitra dengan kami untuk bisa mengamati ataupun
memahami dari CV selamatan ini dan diharapkan dari para calon investor untuk bisa mengamati dari penawaran investasi kami yang nanti akan kami sampaikan juga gitu. Saya juga di sini selaku perwakilan dari CV Selamatan meminta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam hidangan ataupun tempat nantinya, karena mungkin terkesan sederhana begitu. Jadi yang saya harapkan di sini terkait esensi dari temu bisnis ini bisa benar-benar bermanfaat bagi perusahaan kami sendiri, bagi investor, bagi calon investor dan juga para mitra ataupun calon mitra yang nantinya ini sesuai dengan jargon kami. Jadi jargon kami di sini bersama CV Selamatan, ayo wujudkan ketahanan pangan. Jadi dari jargon tersebut diharapkan dari kita semua sebagai masyarakat Indonesia itu mampu berkolaborasi dan bekerja sama agar nantinya di Indonesia ini terwujud cita-cita mulia, yaitu terwujudnya sebuah ketahanan pangan, sehingga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih makmur lagi karena kebutuhan pangan di Indonesia itu sudah terpenuhi. Jadi kami di sini nantinya akan menyampaikan terkait rencana ataupun planning dari 5 tahun ke depan, dan juga kami telah mengevaluasi beberapa hal yang telah kami lakukan di 5 tahun ke belakang begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya adalah penyampaian materi temu bisnis. Penyampaian materi temu bisnis ini akan disampaikan oleh Bapak CEO sendiri dan juga Ibu Manajer Keuangan. Dan untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak CEO kepada Bapak Isa. Saya persilakan. Baik, terima kasih bertemu lagi bersama saya. Jadi saya akan memaparkan terkait CV Selamatan itu sendiri, mulai dari profil perusahaan, terus tawaran-tawaran kami kepada mitra ataupun dari calon mitra, dan nanti kepada calon investor begitu. Jadi di sini CV Selamatan itu berdiri sejak tahun 30 November 2018. Jadi sekarang ini adalah disnatalis dari CV Selamatan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk CV Selamatan karena sudah 8 tahun menemani pertanian di Indonesia begitu. Jadi kalau dibilang kemajuan pertanian ini dari siapa? Salah satunya itu dari CV Selamatan, begitu. Jadi kami di sini sudah berupaya untuk mengembangkan pertanian di Indonesia yang fokusnya itu di modernisasi pertaniannya. Jadi mungkin kita di sini sudah mengetahui lah bahwa Iptek ini sudah menjamur kemana-mana. Salah satunya itu di bidang pertanian. Sehingga di sini dari CV Selamatan berkomitmen untuk ekspansi ataupun mengimplementasikan teknologi-teknologi di bidang pertanian ini secara meluas, gitu. Jadi untuk kantor pusat kami itu berada di Jalan Raya Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Lalu kami di sini dari CV Selamatan itu adalah sebuah perusahaan yang menyewakan ataupun menyediakan alat-alat mesin pertanian, mulai dari penanaman ataupun pembajakan seperti traktor, roda 4, roda 2, kultivator dan lain-lain, terus penanaman seperti transplanter ataupun yang lain-lain, alat untuk perawatan seperti
knapsack ataupun yang lain sebagainya itu kami juga sewakan, gitu. Alat panen dan juga alat pasca panen itu juga kami sewakan. Kami di sini menyediakan segala alat mesin pertanian yang sudah berkembang, begitu. Jadi kalau dari hadirin di sini menginginkan ataupun ingin mencari alat mesin pertanian untuk disewakan dan lain-lain, CV Selamatan itu adalah solusi. Karena CV Selamatan ini sudah tersedia semua alat mesin pertanian, begitu. Jadi kami menyediakan semua kebutuhan dari petani. Lalu di sini kami juga selain menyewakan, kami juga menyediakan tenaga ahli. Jadi kami di sini tidak hanya menyewakan saja, tetapi kami juga menyediakan operator-operator handal yang di sana sudah tersertifikasi. Jadi sertifikasinya ini setiap 3 tahun sekali kami melakukan sertifikasi ulang kepada para operator kami, sehingga kualitas ataupun kemampuan dari para operator kami ini dapat terjaga dan terjamin, begitu. Lalu di sini tujuan kami selain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil usaha itu sudah saya sampaikan dari satu tugas mulia, yaitu mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, begitu. Jadi next. Jadi kami di sini punya visi dan misi. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan penyewaan jasa, alat, dan mesin pertanian kelas nasional yang handal, kompetitif, solutif, dan bersinergi dengan petani untuk mewujudkan ketahanan pangan negara. Lalu untuk misinya, kami di sini ada 4 misi. Yang pertama itu menyediakan jasa operasional alat dan mesin pertanian yang efektif, efisien, safety, cepat, dan tepat waktu untuk membantu meningkatkan daya produktivitas usaha tani. Yang kedua, melakukan pembaharuan penelitian dan pengembangan alat mesin pertanian yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan pelayanan dan pembinaan dengan jasa operasional yang terjangkau terhadap kesejahteraan petani. Yang keempat, memperluas distribusi pemasaran sewaan jasa alat dan mesin pertanian di seluruh Indonesia. Bisa di next. Jadi kalau dari hadirin di sini dari calon mitra ataupun calon investor yang masih ragu dengan kami di sini sudah terlisensi. Yang pertama itu ada sertifikat ISO 9001:2015 dan juga kami di sini sudah memiliki nomor induk berusaha. Jadi kalau kalian ragu dengan kami di sini sudah menjamin bahwa di sini dari CV Selamatan itu sudah tersertifikat, sudah legal, dan hal-hal yang ada di dalam CV Selamatan seperti teknis operasional dan lain-lain itu sesuai dengan sertifikat ISO di sini. Jadi di sini sertifikat ISO-nya itu terkait dengan maintenance dan juga pelaksanaan dari alat mesin pertanian, begitu. Lalu di sini untuk surat nomor induk berusaha, di sini kami sudah mempunyainya sejak tanggal 20 Desember tahun 2018, begitu. Jadi kami di sini itu kan berdirinya tanggal 30 November 2018. Namun kami baru mendapatkan surat nomor induk berusaha ini pada tanggal 20 Desember 2018, begitu. Jadi next. Jadi untuk struktur organisasi bisa dilihat ini ada CEO, yakni saya sendiri. Dan untuk CTO ini itu nama lainnya adalah Direktur Teknik dan Operasional, Teknik dan Teknologi, mohon maaf. Lalu CFO ini Direktur untuk Keuangan dan CMO ini untuk
Direktur Marketing dan Pemasaran begitu. Jadi untuk divisi-divisinya di sini dari CTO ini ada divisi yaitu logistik, teknis dan operasional yang dipimpin langsung oleh manajer. Begitu juga seterusnya manajer gudang, manajer keuangan, HRD, terus pelayanan dan pemasaran. Ini sudah orang-orang yang benar-benar berkompeten di bidangnya begitu. Bisa di next. Jadi untuk target pemasaran di sini dari CV Selamatan dilihat dari geografisnya itu mulai dari provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi untuk 5 tahun pertama kami berdiri, kami itu memfokuskan untuk di pasar Jawa Timur gitu dengan kantor pusat di Pasuruan. Namun di tahun 2022 kemarin kami di sini mendapatkan permintaan pelayanan dari di Kabupaten Blora, sehingga di sini kami melakukan survei terhadap pasar di Jawa Tengah, sehingga di sini di tahun berikutnya kami akan melaksanakan ekspansi ke wilayah Jawa Tengah begitu. Lalu untuk psikografisnya di sini kelas menengah bawah dan kelas menengah atas. Lalu untuk demografisnya ini perusahaan benih, kelompok tani ataupun petani secara perseorangan, laki-laki dan perempuan, usia 25 hingga 65 tahun dengan penghasilan 2 juta per panen. Bersihnya. Lalu untuk behavior ataupun kebiasaan itu mereka tidak mempunyai mesin alat pertanian. Yang kedua itu mereka menginginkan efisiensi waktu dan mereka kurang kompeten dalam menggunakan mesin ataupun pengoperasionalan mesin. Jadi next. Jadi ini karena tadi saya sudah menyebutkan bahwa di 5 tahun pertama kami fokus di Jawa Timur. Di sini kami menyampaikan ataupun memaparkan terkait peta sebaran mitra tahun 2018 hingga tahun 2023. Jadi kami di sini sudah ekspansi ke banyak kota ataupun kabupaten di Jawa Timur. Dan harapannya semua kota dan kabupaten di Jawa Timur itu juga kami lakukan ekspansi begitu. Jadi tidak hanya ini saja. Namun di tahun 2024 dan seterusnya kami di sini akan melaksanakan ekspansi yang besar-besaran di pasar Jawa Timur begitu. Lalu untuk strategi pemasaran kami, yang pertama itu kami menyewakan alat yang terjamin kualitas kinerjanya atau yang telah terkalibrasi sebelum diberikan kepada penyewa. Jadi sebelum kami menurunkan alat dan mesin pertanian itu, kami selalu melakukan pengecekan rutin. Jadi setelah ataupun sebelum penggunaan dari alat tersebut, kami selalu melakukan perawatan sehingga kami mengetahui kondisi dari alat dan mesin pertanian di sini apakah memang akan terus prima sesuai dengan tagline kita di sana, yaitu prima, konsisten, efisien dan terpercaya, itu dapat terpenuhi. Jadi maintenance yang kami lakukan ini menjaga 2 poin yang ada di tagline kami, yaitu prima dan konsisten begitu. Lalu yang kedua, memberikan penawaran kepada perusahaan untuk bekerja sama dalam penggunaan jasa penyewaan alat mesin pertanian. Jadi di sini kami juga menawarkan untuk bermitra dengan para perusahaan pertanian, entah itu perusahaan yang memang fokusnya di produksi seperti beras ataupun yang lain sebagainya, ataupun perusahaan benih begitu. Karena kami di sini merasa bahwa beberapa perusahaan benih itu masih belum mempunyai alat dan mesin pertanian secara mandiri, sehingga salah satu cara untuk meneruskan perusahaan ataupun kegiatan produksi dalam perusahaan itu dengan menyewa alat-alat mesin pertanian yang
ada begitu. Dan di sini CV Selamatan itu bisa mengakomodir semua kebutuhan dari perusahaan benih yang ada di Jawa Timur untuk sekarang begitu. Lalu yang ketiga, menyediakan deplot yang bekerja sama dengan petani di wilayah yang menjadi target pemasaran. Nah di sini maksudnya yaitu kami ketika ingin melakukan sebuah ekspansi ke sebuah kota, itu kami akan membuat suatu deplot yang itu bekerja sama dengan petani, sehingga dari sana petaninya itu bisa mengetahui ketika saya menggunakan alat mesin pertanian dari CV Selamatan itu efisiensinya seperti apa, pemasukannya seperti apa, pengeluarannya seperti apa, ini lebih jelas, sehingga efisiensi yang dirasakan oleh petani ini dapat berlanjut dan itu dapat menjadikan daya tarik bagi petani untuk bisa bermitra dengan kami begitu. Lalu yang keempat, membuat video promosi maupun mengunggah poster dan pamflet di media sosial dan e-commerce. Jadi video promosi ini sama seperti video profile yang tadi. Terus nanti juga kami mempunyai video promosi yang akan kami tampilkan di akhir. Dan juga dari hadirin di sini kan sudah mendapatkan ini ya, brosur ya, benar begitu? Ya. Nah, itu adalah lembar ataupun promosi dari kami, salah satu bentuk promosi dari kami, begitu. Lalu yang kelima, kami membentuk suatu bidang ataupun departemen yang bernama marketing district. Jadi marketing district ini di sini tujuannya untuk mempermudah proses marketing dan promosi. Jadi marketing district ini kami itu mengelompokkan beberapa kota. Misal Tapal Kuda, beberapa kota itu kami mempunyai kepala marketing district sendiri dan juga anggota-anggotanya, sehingga proses promosi dan marketing itu dapat terlaksana dengan sangat baik di kota-kota secara bersamaan begitu. Lalu yang keenam yaitu memberikan promo bebas biaya operator pada saat disnatalis perusahaan. Jadi sekedar informasi saja bahwa sekarang semua alat mesin pertanian yang ada di pabrik pusat ataupun di gudang pusat itu keluar dari gudang, karena semua pemesanan semua alat itu dipesan oleh para petani. Tepuk tangan untuk CV Selamatan. Jadi di sini karena ada penawaran terkait biaya operasional yang gratis, semua petani itu sangat antusias. Karena apa? Karena yakin bahwa semua teknisi ataupun operator yang ada di CV Selamatan ini sangat berkompeten gitu. Jadi yang dibayar aja bisa profesional, apalagi kalau ada promo seperti ini begitu. Jadi next. Jadi untuk produk dari CV Selamatan ini yang sudah saya jelaskan, ada penanaman mulai dari traktor, kultivator dan lain sebagainya. Terus ada juga untuk penanaman seperti transplanter. Lalu ada untuk proses pemanenan, kombanya, harvester, reaper, itu kami mempunyai semuanya. Lalu untuk alat pemeliharaan seperti knapsack, lalu pemotong rumput dan sebagainya, kami juga sediakan di sini. Dan alat-alat lain seperti pasca panen kayak box dryer, terus alat untuk diesel, untuk pompa begitu, itu kami juga menyediakan semuanya. Next. Lalu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sama, apa sih kelebihan kita? Jadi yang pertama itu kelebihan kita itu teknisi ataupun operator yang berkompeten dan bersertifikat BNSP. Seperti yang sudah saya katakan, 3 tahun sekali kami mengadakan sertifikasi ulang kepada teknisi kami ataupun dari operator kami, sehingga
kualitas ataupun keadaan yang prima di dalam servis selamatan ini benar-benar konsisten dan terjaga begitu. Lalu yang kedua, alat dan mesin pertanian yang bersertifikat ISO 9001-2015. Jadi semua alat mesin pertanian yang kami miliki ini mempunyai sertifikat masing-masing. Jadi traktor ini kami mempunyai sertifikatnya, terus combine harvester ini kami juga mempunyai sertifikatnya dan lain-lain. Itu kami sudah melakukan sertifikasi kepada seluruh alat mesin pertanian yang kami miliki begitu. Lalu harga yang lebih murah daripada kompetitor lain dan pelayanan pembinaan dan jasa operasional yang profesional dan sepenuh hati. Nah, ini salah satu penawaran utama kami di servis selamatan begitu. Lalu untuk misal dari calon mitra di sini ataupun dari para petani di sini yang tidak ataupun yang masih belum bergabung dengan kami di sini bisa menerima kalian sebagai mitra. Untuk persyaratan sebagai mitra dapat dilihat di slide ini. Yang pertama itu yaitu WNI minimal 25 tahun dan memiliki KTP. Yang kedua, tergabung dalam kelompok tani dan memiliki ataupun mendapatkan surat rekomendasi dari kelompok tani. Yang ketiga, mengisi formulir gabung kemitraan. Yang keempat, melampirkan pas foto 3x4. Yang kelima, memiliki lahan dengan luasan minimal 0,5 hektar. Dan yang keenam, pernah menyewa alat mesin pertanian di servis selamatan minimal 3 kali. Itu syarat untuk menjadi mitra di servis selamatan. Entah itu dari kelompok tani ataupun dari perseorangan begitu. Next. Lalu di sini untuk syarat menjadi mitra dalam perusahaan pertanian ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu merupakan perusahaan benih yang telah memiliki izin usaha. Yang kedua, mengisi formulir gabung kemitraan. Yang ketiga, melampirkan identitas pemilik, surat izin usaha, akta pendirian usaha. Dan yang keempat, menandatangani MOU gitu. Bisa di next. Jadi di sini ini sudah masuk di ranah investasi yang nantinya akan dijelaskan oleh manajer keuangan. Oleh karena itu saya serahkan langsung kepada manajer keuangan. Baik, terima kasih kepada Bapak CEO, Bapak Yusa. Selamat siang Bapak Ibu calon mitra dan calon investor. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang grafik jumlah mitra, penyewaan dan pendapatan. Nah, seperti terpampang yang sudah terpampang di layar yang ada dari kami kan berdiri dari tahun 2018 sehingga tahun 2019 kami mulai menggencarkan bagaimana cara kita memasarkan alat mesin pertanian dari sisi keselamatan ini. Nah, di tahun 2019 setelah kami rekap datanya, terdapat kami bisa mencapai 63 mitra dari wilayah Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2020 kami mendapatkan mitra sebanyak 54. Kemudian pada tahun 2021 sebanyak 68 mitra yang terdiri dari perusahaan pertanian seperti perusahaan benih, perusahaan produksi dan perseorangan maupun kelompok tani. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 75 dan pada tahun terakhir yaitu pada tahun ini 2023 sebanyak 108 mitra. Nah, mengapa pada tahun 2020 itu hanya mendapatkan 54 mitra dan tahun 2021 mendapatkan 68 mitra yang termasuk penurunan dari jumlah mitra dikarenakan pada tahun tersebut kita mengalami musibah bernama wabah COVID-19. Nah, dari jumlah mitra tersebut
dari penurunan tersebut juga mempengaruhi jumlah penyewaan pastinya. Untuk jumlah penyewaan per tahunnya dari tahun 2019 terdapat 187 kali penyewaan alat mesin pertanian dari seluruh total produk. Jadi ada 13 produk. Kemudian langsung di tahun 2023 kami mendapatkan penyewaan sebesar 519 kali untuk alat dan mesin pertanian, di mana di sini juga ada perusahaan-perusahaan pertanian yang mungkin waktu itu sedang melaksanakan program peningkatan hasil dari produktivitas sebuah produk. Manajer keuangan. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, terdapat penayangan video promosi, mohon untuk disimak para hadirin yang hadir. Capek Pak Tani. Iya Pak, encok nih. Tenang, saya ada solusinya. Nih. Pelan-pelan Pak Tani, CV Selamatan solusinya. CV Selamatan menyediakan alat mesin pertanian untuk mempermudah pekerjaan Anda. Anda butuh traktor, butuh transplanter, atau alat untuk pasca panen? Di CV Selamatan semua ada. Cukup dengan order menggunakan website atau klik akun kami di sosial media, Anda sudah bisa mendapatkan pelayanan jasa istimewa dari operator-operator handal kami. Gimana Pak Tani? Mudah bukan? Iya bagus Pak. Sekarang pinjam dulu 100. Kabur. Yang ingin didiskusikan bersama kami, mohon untuk angkat tangan dan juga memperkenalkan diri. Saya persilahkan. Memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan PT CV Agroforestry. Ingin sedikit mau tanya ya terkait dengan bermitra dan juga berinvestor. Saya kan merupakan mitra dari CV Agroforestry yang beralamat di Kecamatan Muluar, Kabupaten Jember. Di situ kan terdapat banyak petani tembakau dan alhamdulillahnya di tahun ini kelompok tani dari kita ini mendapatkan laba yang cukup besar, yaitu sekitar 1,5 M. Dan itu pun kita ingin menginvestasikan, bingung mau cari investasi yang cocok agar kedepannya ini mendapatkan hasil juga, uangnya juga dapat berputar. Untuk investasinya ini ya, kan tadi telah disebutkan bahwa traktor, misalkan kita mau investasi 300 juta ini memilih alat mana ya? Ini kan otomatis yang kita sebagai calon investor ini kan menentukan mana sih yang akan paling laku gitu kan. Misalkan di traktor roda 4 itu paling tinggi permintaannya, dan otomatis kan investor lebih fokus ke yang paling laku. Itu bagaimana perusahaan mengatasi agar investor ini tidak semua menginvestasikan ke roda 4 tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk alokasi dana di sini, nantinya kan kami kan ingin membuka cabang di Jawa Tengah. Jadi alat-alat yang kami butuhkan itu sebagai berikut, yang dengan total 3 miliar rupiah gitu. Lalu misal dari Bapak ingin menginvestasikan beberapa alat mesin pertanian di sini, itu misal dari traktor roda 4 sudah penuh, berarti sudah begitu. Kami hanya menargetkan traktor ini hanya 3 saja. Ketika traktor ini sudah terpenuhi, maka bisa melakukan investasi ke alat mesin pertanian yang lain begitu. Lalu usaha dari kami seperti apa agar alat mesin pertanian ini bisa mendapatkan pemesanan yang hampir sama dalam jumlah? Itu kami akan gencar melakukan marketing dan promosi ke
ke beberapa kota di Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah di sana sudah saya jelaskan tadi di awal, itu kan kami juga memberikan demplot bagi petani. Itu kami juga bekerja sama dengan petani gitu. Jadi ketika nanti dari demplot ini petani merasa bahwa hal ini bisa diterapkan di dalam kegiatan produksi pertanian dari petani di Jawa Tengah, itu kan akan menimbulkan rasa percaya bagi petani terhadap CW Slametan untuk memberikan pelayanan dalam alat tersebut gitu. Jadi ketika ada alat yang tidak ataupun kurang laku dan lain-lain, kami akan selalu mengejarkan promosi dan juga akan selalu memberikan promo-promo bagi petani ataupun mitra yang ada di Jawa Tengah khususnya, karena ini investasinya ada di Jawa Tengah begitu. Di tahun 2024 hingga 2028 itu akan ada dua kantor. Yang pertama kantor pusat dan juga kantor cabang. Jadi itu sebagai bidang utama kami. Namun untuk kota-kota yang ada di Jawa Timur, misalnya di daerah Tapal Kuda, terus daerah Tuban, daerah Kediri, kami itu mempunyai yang namanya gudang. Jadi fokusnya itu kami tidak hanya di kantor pusatnya saja, tetapi sudah ada pembagian ataupun alat-alat yang tersedia di beberapa kota di Jawa Timur begitu. Jadi fokus kami tidak hanya di pusat. Pusat itu sebagai pusat administrasi, terus pusat alat-alat yang memang masih kami kembangkan ataupun sebagainya. Namun selain itu kami juga melakukan pembangunan ataupun distribusi yang merata di beberapa kota di Jawa Timur, begitu Bapak. Dari Bapak Ilham, apakah masih ada tanggapan? Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Bagaimana Ibu? Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih MC atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Widi dari Jakarta. Kebetulan berminat untuk mencoba investasi di CV Slametan. Nah, di sini kan tanam modalnya, investasinya itu kan 3M. 3M itu kan tidak banyak dan tidak banyak. Tidak sedikit. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sama bapaknya juga kalau misalnya ini itu masih belum dipastikan kapan akan kembali. Nah, kira-kira kami selaku calon-calon investor juga kapan kita bisa mengetahui uang yang kita tanamkan itu bisa balik? Dan kira-kira apa jaminannya kalau seorang investor seperti saya itu tidak akan merugi menanam modal di CV Slametan? Terima kasih. Baik, jadi di sini memang dari kami investasinya itu berupa alat. Untuk balik modal, kenapa kok lama? Itu juga ada prosesnya begitu. Jadi memang balik modal dari kami itu bertahap sesuai dengan permintaan ataupun banyaknya permintaan pemesanan dari alat yang telah diinvestasikan begitu. Jadi kan misal dalam 1 tahun itu dari ibu mendapatkan keuntungan 40% dari misal 100 juta pendapatan, itu kan ibu dalam 1 tahun mendapatkan 40 juta, sehingga nantinya akan bertahap selama beberapa tahun dari kami untuk memberikan pengembalian ataupun pendapatan dari kami. Jika ibu ingin lebih instan lagi, itu bisa melewati investasi saham begitu.